Shalom, selamat siang untuk setiap kita, Bapak Ibu semua yang sudah ada dalam ruangan ini. Kita bersyukur untuk kesempatan boleh ada, dan kalau di depan kita sudah kembali ada perjamuan kudus, kita boleh mengingat kebaikan Tuhan. 1 bulan sudah kita lewati, dan kita percaya bulan ini juga kita bersama dengan Tuhan. Amin. Kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan perbuatan tangan-Mu buat kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Saat ini kami ada bersama-sama ya Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu, tubuh dan darah-Mu yang sudah Kau berikan buat kami. Dan saat ini, hari ini kami juga akan menikmati kebaikan-Mu itu ya Bapa. 1 bulan boleh kami lewati bersama dengan Engkau. Kami percaya di bulan yang baru ini pun, kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau mengurapi ibadah pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Saya sebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita berikan hati kita siang hari ini. Bersyukur kebaikannya cukup buat kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan tidak terukur kebaikan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Dia Allah yang layak terima segala sembah pujian kita. Mari nyatakan syukur kita di hadapan Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Katakan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Hanya Dia yang layak. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah. Amin. Kami mau menyembah Engkau saat ini ya Bapa. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa.
dengan segenap hati. Ucapkan ini dengan segenap hati. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa raga. Dengan segenap jiwa kami Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa, dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Kami berikan sorak-sorai buat Tuhan kita, Allah yang layak ditinggikan. Amin. Amin. Shalom sekali lagi. Biarlah sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Bersama dengan Tuhan kita akan terus berjalan dari kemuliaan sampai pada kemuliaan bersama dengan Dia. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Karena Dia Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa untuk jurang bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya.
ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau berikan hati kita, karena hanya hati yang dengan rendah hati datang ke hadapan Tuhan, itu yang akan dibentuk. Kalau kita mengeraskan hati, semua akan sia-sia. Tapi saat kita datang dengan kerendahan hati, Dia akan datang kepada kita. Amin. Ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Katakan Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin. Bawa kami Tuhan, ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Amin. Terima kasih Tuhan. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Dia selalu memberi rancangan yang terbaik. Selalu memberi rancangan terbaik. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih, mari serukan Bapa, ini hati kami. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru,
pernah berhenti. Bapa, kami berterima kasih buat kesempatan siang hari ini kami berada di rumah-Mu. Kami mengucap syukur, 1 minggu lamanya Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami. Dan kami ada di sini untuk merayakan rasa syukur kami karena Tuhan yang tetap ada bersama dengan kami dalam segala situasi. Kami berdiri di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Siang ini Tuhan tolong kami. Urapi kami, bentuk hati kami dengan firman-Mu supaya dari dalamnya terpancar kehidupan. Dan hidup kami boleh menjadi kesaksian supaya orang boleh mengenal Tuhan Allah yang hidup dalam hidup kami. Dan mereka datang menyembah kepada Tuhan Yesus, diselamatkan dan hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan hadir di sini. Tuhan mengurapi setiap kami. Kami butuh kuasa-Mu ya Tuhan, supaya firman tidak sekedar menjadi kata-kata yang manis, yang baik, yang enak didengar, tapi firman yang berkuasa, yang mengerjakan karyanya dalam hidup kami masing-masing. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih, silakan duduk. Kita langsung masuk dalam tema minggu ini, batin yang teguh, 1 Samuel 30. Karena ini perikopnya ini satu perikop cerita, ini 25 ayat saudara. Dibaca semua habis waktu, dan nanti ada bagian-bagian yang akan saya baca, tapi akan saya jelaskan dulu ceritanya sebelum 1 Samuel 30 ini. Daud sedang diburu, dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh ya. Jadi kalau saudara baca 1 Samuel 20 sebelumnya begitu ya, khususnya di 29 diceritakan bahwa Daud sebenarnya lari dari hadapan Saul, tapi sementara dia melarikan diri itu banyak orang yang sebenarnya sedang punya masalah dan ikut gitu. Ikut, ini aku Daud ikut gitu, tapi mereka semua juga punya masalah yang justru dikatakan ada banyak mereka menghadapi masalah, tapi sama Daud oke, nggak apa-apa sama-sama. Nah, satu saat mereka lari sampai di daerah Filistin. Di Filistin mereka sudah bilang kepada Raja Filistin, dia bilang, ayo aku mau bantu kalian katanya gitu. Lalu aku mau bantu kalian untuk perang melawan musuhnya Filistin, Amalek kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, ketika rombongan ini sudah menyatakan mau bantu, lalu ada tua-tua dari Filistin tuh bilang begini, saya bilang, ini kan Daud yang dulu mengalahkan Goliat, ya, tentaranya Filistin kan. Nah, yang kepadanya orang bernyanyi. Ya, di dalam 29 itu 29 dikatakan kan orang bernyanyi kepada Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Dan itu orang Filistin itu masih ingat peristiwa itu. Lalu mereka bilang, kirim balik aja mereka, jangan ikut bantu kita perang. Kenapa nanti takutnya tiba-tiba mereka menyerang balik gitu. Jadi mereka belum percaya bahwa Daud mau bantu orang Filistin karena pengalaman itu Daud sudah membunuh Goliat dan orang Filistin beberapa kali dikalahkan begitu. Jadi akhirnya saudara, wes balik no, nggak usah bantu kita. Nah akhirnya Daud dikirim kembali dengan rombongannya. Tapi apa yang terjadi setelah mereka sampai di tempat yang rombongannya itu ada, jadi istri anak-anak itu ada di Siklak, ternyata kota itu sudah dibakar saudara orang Amalek. Jadi kota itu sudah dibakar, lalu orang Amalek pergi bawa istri anak-anak mereka. Tidak ada barang yang diambil karena memang dibakar.
Tapi istri dan anak-anak itu dibiarkan tetap selamat dibawa pergi ke negaranya orang Amalek. Nah, inilah peristiwa 1 Samuel 30 itu, saudara. Begitu melihat kota itu terbakar, saudara, mereka nangis. Alkitab berkata mereka menangis sampai tidak lagi bisa kuat menangis. Saudara pernah ngalamin begitu? Saya bilang tekwes banyu motoi gitu ya. Menangis sampai besesek. Raja bilang besesek itu saking beban sudah berat dan memang tidak tahu lagi bagaimana mau berbuat. Tapi itu menekan jiwa. Jadi nangis seperti itu dan akhirnya orang-orang itu marah dan kepengin ngelemparin Daud. Itulah latar belakang 1 Samuel pasal 30. Nanti Bapak Ibu supaya jelas baca lagi di rumah ya. Oke, kita akan masuk saja dulu kepada bagian ini. Tetap enggak bisa, baterainya sudah baru. Oh, belum on. Oke. Saudara, masalah bisa terjadi kapan saja dan menimpa siapa saja, betul ya? Entah itu masalah besar kecil, masalah besar kecilnya masalah itu tergantung kita sebenarnya. Ada yang menganggap ya ini masalahnya kecil, tapi orang lain itu udah besar gitu. Masalah itu bisa saja datang dalam hidup seorang. Saya anggap masalah ini kecil, orang lain itu gede gitu ya sudah. Tapi yang menjadi masalah bukan seperti itu. Mau gede masalahnya, mau kecil masalahnya itu yang tergantung bagaimana sebenarnya kita punya kemampuan untuk bisa mengatasi itu saudara. Nah di dalam kisah ini Daud menghadapi masalah, namun masalah itu tidak membuat dia kalah saudara. Tadi saya katakan dia ini sedang dalam pelarian dikejar oleh musuh. Lari untuk minta bantuan ke Filistin ditolak. Sekarang balik ke rombongannya, itu tempat dia ngungsi itu sudah dibakar habis. Istri dan anak-anak mereka ditawan, tidak ada yang tahu diapakan gitu. Nah, pasti bayangkan saudara, itu tiba-tiba anggota keluarga dicolong orang gitu. Disembunyikan, disandera, kira-kira apa perasaan kita kan gitu. Nah orang-orang itu karena panik, dia kepengen, dia bilang ini gara-gara Daud ini, coba gak pergi kita kan gak mungkin, terus pergi ditolak. Mau lemparin Daud dengan batu saudara. Makanya Alkitab mengatakan Daud sangat terjepit. Nah, itu situasi yang digambarkan yang sedang dihadapi oleh Daud. Tapi Daud memiliki hati yang teguh menghadapi persoalan itu. Dan Alkitab menuliskan dia dapat menyelesaikan dengan kemenangan. Kalau saudara membaca Samuel 30 ini sangat menyenangkan. Karena dimulai dengan ayat yang mengatakan Daud sangat terjepit. Sampai mereka semua gak kuat lagi nangis menghadapi masalah itu. Tapi pada akhirnya selesai dengan kemenangan. Dan itu yang dialami oleh Daud saudara. Kira-kira apa sih responnya Daud? Bagaimana ketika dia menghadapi persoalan itu? Ada beberapa sikap Daud saat menghadapi masalah di dalam perikop ini, tidak keluar dari ini ya. Maksudnya yang diceritakan ini, yang diceritakan dalam ini dan itu yang akan saya angkat hari ini. Yang pertama, Daud teguh karena percaya kepada Tuhan. Ayat 6 berkata begini, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Sangat terjepit, orang sudah marah, kata sangat terjepit. Seluruh rakyat sudah pedih hatinya. Terjemahan lain menuliskan kata pedih hati itu sangat marah. Mereka sangat marah, memberontak, menentang, melawan Daud. Jadi mereka sudah marah benar sama Daud. Begitu.
Dan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kata ini dijelaskan dengan beberapa kata, memperbaiki. Jadi memperbaiki kepercayaannya, menggandakan mengadakan perbaikan. Jadi tadinya sudah mungkin mulai bimbang, saudara. Tapi dia berusaha memperbaiki. Jadi menguatkan kepercayaan itu artinya memperbaiki, mengadakan perbaikan, menjadi kuat, mengerahkan segenap kekuatan untuk bisa percaya kembali kepada Tuhan di dalam situasi yang tidak memungkinkan itu. Artinya Daud berupaya. Nah saudara, kalau saudara menghadapi masalah terus ngalami down, bisa ya kita langsung seperti lupa. Itu lupa kalau Tuhan itu bisa, sanggup dan lain sebagainya, itu wajar saudara. Tapi ketika kondisi seperti itu kita mau belajar, orang yang batinnya teguh seperti Daud, ketika kesulitan itu datang dan kondisi yang sangat tidak memungkinkan, dia berjuang untuk memperbaiki, membangun kembali kepercayaannya yang hampir runtuh. Sekali lagi Daud juga kan manusia biasa tuh, bisa mengalami kegoncangan jiwa, itu biasa saudara. Nah saya dulu gak pernah memperhatikan kata-kata bahwa di dalam Alkitab itu ada tokoh-tokoh yang mengalami goncangan jiwa, yang mengalami depresi, yang mengalami segala macam. Ternyata mereka juga tokoh-tokoh yang luar biasa sebenarnya, tapi bisa mengalami, tadi udah jelaskan Pak Gembala, Elia ini itu depresi loh. Daud itu beberapa kali karena dia bilang, kenapa tertekan jiwaku? Jiwa yang tertekan itu kan depresi. Tapi dia berusaha berjuang untuk itu. Dan di dalam kisah ini dikatakan Daud berusaha. Dia mengerahkan segala kekuatan untuk bisa balik lagi percaya kepada Tuhan. Nah saudara, jadi Daud makin menguatkan percayanya kepada Tuhan. Semakin dia terjepit, tapi justru dia berjuang untuk mengatasi itu dengan percaya kepada Tuhan. Alkitab berkata, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Jadi hatinya teguh karena apa? Karena percaya. Percaya kepada Tuhan. Dalam Yesaya juga dikatakan hanya orang yang tinggal tenang dan percaya mendapatkan kekuatan. Dan mendapat kekuatan yang baru. Tenang dan percaya. Dari mana ketenangan itu? Bukan dibuat-buat saudara. Karena tadi melihat kepada sosok Tuhan yang bisa melakukan melampaui apa yang kita sendiri mestinya bisa pikirkan. Sebab itu perlu kenapa kita membaca firman Tuhan itu kan mengenal Allah, mengenal Tuhan. Seringkali saya katakan setiap peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Pertama Tuhan itu pingin kita tahu siapa sebenarnya kita, pribadi kita. Yang kedua Tuhan pengen supaya kita ngerti siapa Tuhan itu. Mengenal, yang lalu dikatakan mengenal berdasarkan pengalaman. Pengetahuan oleh pengalaman. Saya sudah berikan contoh beberapa kali. Kita gak akan mengerti arti Jehovah Jireh. Abraham itu kan disebut kaya raya kan. Punya segala macam. Bagaimana Abraham bisa mengerti bahwa Allah itu Allah yang menyediakan. Ketika di Gunung Horeb mempersembahkan anak. Tuhan bilang bawa Ishak anakmu. Ketika saat anaknya mau dikorbankan itulah tiba-tiba domba. Tuhan bilang, Abraham bilang jangan, itu ada domba. Dan dia berkata, di sini Tuhan menyediakan, Jehovah Jireh. Ternyata Tuhan bisa menyediakan. Daud memang Abraham memang tidak butuh makan minum, dia banyak punya itu saudara. Dia punya kambing domba, ukuran orang dulu kan kekayaan dari binatang peliharaan tuh, punya semua itu.
Tapi di sini diizinkan oleh Tuhan mengerti artinya Allah menyediakan. Kenapa? Yang dibutuhkan Abraham pada waktu itu adalah domba. Dan dia butuh waktu itu Tuhan bilang Allah menyediakan domba buat dia. Nah dalam hidup kita seperti itu. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, Tuhan ingin kita belajar tentang siapa Tuhan itu. Dan yang kedua, Tuhan mau kita mengerti diri kita di hadapan Tuhan itu siapa. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan dan buktinya itu maka Daud minta Tuhan memimpin. Dalam Samuel 30 ayat 7 sampai 8, Daud minta Tuhan menuntun dia. Dia berdoa, dia bilang tolong ambilkan efod, alat perlengkapan untuk imam kalau mau menghadap kepada Tuhan itu efod. Jadi ini bagian jubah, ada kriwing-kriwingnya, ada sepertinya. Perlengkapannya itu jubah dan perlengkapannya itu namanya efod. Menghadap Tuhan. Dan dia bertanya, nah ini membuktikan bahwa Daud percaya, menaruh percaya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sudah dalam kondisi seperti itu orang sudah mau lempari dia begini. Dia katakan, aku mau doa. Mau nanya sama Tuhan, boleh gak Tuhan aku pergi melawan orang Filistin? Ya boleh. Menang gak? Menang nanti. Dan itu yang membuat Daud dengan berani, kita buru. Mereka pergi. Nah saudara, ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Dia tahu bahwa kekuatan manusia itu dia seberapa. Paham benar. Kadang-kadang dengar ucapan seperti ini kayak iya ya kan gitu saudara. Tapi justru kadang ketika kita menghadapi masalah, kita itu kan lebih banyak mengandalkan kemampuan diri daripada Tuhan, betul ya? Ya. Kita tunggu sampai termehek-mehek kan. Kalau sudah ini, makanya kadang Tuhan dibuat untuk kita nggak mampu supaya kita balik bergantung. Sebab itu Daud mencari Tuhan, itu yang pertama. Jadi dia memang menguatkan percaya dan belajar terus percaya kepada Tuhan dalam situasi apapun. Dan Tuhan berikan kemenangan. Yang kedua, Daud hidup di dalam tindakan nyata. Gak jelas ya, hitam putihkan aja tolong. Kita baca dulu. Ya, ayat pasal 30 ayat 11. Kemudian mereka menemui orang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Jadi lemes orang ini ya sudah. Ya. Kemudian bertanya Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Jadi di atas tadi 3 hari 3 malam dia sudah tidak makan ya. Kami telah menyerbu tanah Negab orang Kreti dan daerah Yuda dan tanah Negeb Kaleb dan Siklak telah kami bakar habis. Nah ternyata ini saudara, rombong orang ini adalah rombongan dari orang Amalek, budak. Nah pada waktu berangkat menyerang itu dia sakit. Nah budak ini sakit ditinggal oleh tuannya. Mereka bilang orang sakit ngapain, tinggal aja sudah biar nanti juga mati sendiri begitu. Luar biasa kejam orang Amalek ya saudara. Nah ketika Daud mau pergi mengejar orang Amalek ini, di jalan dia ketemu orang itu.
Orang yang sudah 3 hari 3 malam tidak makan, kondisinya bagaimana saudara? Nah ini sakit ditinggal oleh ini. Tapi ketika Daud mau mengajari, kok ada orang ini? Saya bilang ditolong. Daud memang sudah dari awal, rombongannya adalah orang-orang yang bermasalah. Jadi dia emang gak tega lihat orang seperti itu. Ditolong, dikasih makan saudara. Orang pikir, kita sendiri dalam masalah ngapain mikirin orang, kan begitu saudara. Tapi ternyata loh saudara, ketika saudara dalam masalah dan berpaling kepada orang lain, itu seperti ilmu ilmu sihir, bukan sihir yang disebutkan begitu. Jadi kalau saudara fokus seseorang kepada sesuatu yang lain, itu bisa mengalihkan sakitnya. Orang sakit kena, saudara kalau kena misalnya kena kakinya kena kesentuh begitu ya, kecelakaan. Saudara biasanya pertama nggak lihat kan, nggak sakit kan, tapi begitu saudara lihat ada darah mengalir, langsung kerasa sakit. Pengalian, saya ingat ketika saya operasi kaki. Nah dokter itu mau nyabut selang dari lutut saya sampai ke tempat botol, tempat darah itu. Dia enggak ngomong kalau saya mau nyabut ya gitu. Wah pasti saya deg-degan dulu. Dia enggak gitu saudara, dia datang, dia ginikan telapak kaki saya di utek-utek gitu saudara. Saya bilang keri dok. Saya begitu dia langsung wow saya kaget. Tapi sudah lepas, itu namanya pengalihan. Nah supaya orang gak fokus, kalau fokus ke itu sakit-sakit. Nah sama ternyata saudara. Ketika seseorang memberikan pertolongan kepada orang lain, dia seperti lupa dengan masalahnya sendiri, jadi fokus bisa menolong. Dan yang pasti ketika kita berbuat baik, nah ketika kita tidak fokus kepada masalah itu, kita kan ada kelegaan sesungguhnya. Dan yang pasti saudara, pada akhirnya perbuatan baik itu terbalaskan dengan kebaikan. Daud tetap jadi berkat meskipun sedang di tengah masalah. Dan ini Alkitab berkata ciri orang yang batinnya kuat. Daud ini mempunyai batin yang kuat itu. Cirinya salah satunya dia enggak fokus kepada masalahnya. Dia mampu menolong, dan Alkitab berkata akhirnya justru kebaikannya itu terbalaskan. Walaupun ketika melakukan kebaikan itu bukan berfokus kepada itu ya saudara. Alkitab katakan apa yang ditabur pasti kan dituai. Tapi saya kemarin ngobrol dengan seorang anak Tuhan, dia bilang begini, sungguhan loh aku berbuat baik tidak maksud supaya aku dapat, supaya aku dibalas. Aku enggak seperti itu katanya. Tetapi kenyataannya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Walaupun kita enggak mikirin begitu, Tuhan kan yang mikirin ya saudara. Nah dalam cerita ini setelah dikasih makan orang yang sakit tadi itu, ditanya kamu ini siapa? Aku budak, orang Amalek. 3 hari yang lalu dalam berangkat aku sakit dan ditinggal oleh tuanku. Makanya dikatakan 3 hari 3 malam dia tidak makan. Dikasih makan sudah sehat. Terus dia bilang, kamu tahu kemana mereka? Ya tahulah, karena dia orang Amalek ya saudara, aku tahu. Tapi tolong janji, kalau sudah ketemu jangan aku dikembalikan kepada tuanku. Nanti dia akan dibunuh kan begitu. Daud bilang oke, janji. Akhirnya orang ini jadi petunjuk jalan. Tahu di mana rombongan Amalek itu berkemah membawa istri dan anak-anaknya itu. Karena mereka lah akhirnya Daud dan rombongan sampai ke tempat itu untuk merebut kembali keluarganya yang yang sedang ditawan. Jadi mari saudara kita belajar. Ketika kita dalam persoalan, bukankah sering begitu, betul enggak? Saudara lagi masalah, Tuhan kirim orang lain. Orang datang cerita masalahnya, kan saudara bilang, duh awak dewek masalahnya belum selesai, orang lain datang bawa masalah, benar ya? Jangan marah sama Tuhan, itu cara Tuhan sebenarnya untuk menghibur saudara. Pertama Tuhan bilang, nih loh orang lain juga punya masalah, barangkali juga lebih parah dari
masalahmu. Atau barangkali kamu belajar sesuatu dari persoalan orang ini, kan gitu. Yang pasti Tuhan punya maksud itu tadi saudara, yang baik untuk kita. Dan ketika kita belajar itu, Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Saya dulu beberapa waktu lalu pernah sempat ngomel. Saya mau cerita tentang bahwa kebaikan kita itu akan dibalas oleh Tuhan. Beberapa kali itu orang dari luar pulau datang. Terus saya kan sama suami sama bapak ini kan berkata kalau kita bisa ya kita bantu sedapat mungkin kan begitu. Tapi saya sempat ngomong karena sudah berkali-kali saudara. Orang dari Ambon, orang dari Papua, orang dari mana. Saya ngomel begini, kayaknya ya bukan aku pendeta yang kaya di Probolinggo. Saya bilang begitu saudara. Tapi ini orang kok datang terus ke sini nih apa? Karena agak-agak seperti itu, tapi ya tetap belajar untuk menolong apa semaksimal yang kita bisa, tentunya nggak sampai yang tidak mampu yang kita kerjakan. Kan Tuhan Yesus katakan beri dengan kemampuan, kesanggupan supaya itu bersuka cita. Dan satu saat saya pergi dalam sebuah acara di Makassar saudara. Di Makassar saudara tahu kan saya agak takut, saya sudah berapa kali pergi-pergi ke kota-kota lain. Saya ke Balikpapan pernah, beberapa kota ke Manado pernah. Tapi memang ke Makassar ini saya agak rasa takut gitu. Naik taksi, naik apa. Saya pergi dengan dua wanita, jadi bertiga kami dalam acara jaringan doa nasional itu. Nah, ketika sampai itu kan ada panitia mau diantar ke penginapannya, kita turun di sebuah gereja lalu ada penginapan hotel-hotel masing-masing begitu. Saya tunggu, saya bilang ini tunggu ya Bu, ini panitia masih repot semua. Saya bilang ya wis gak apa-apa, saya duduk sambil duduk tas itu saudara untuk istirahat kan. Tiba-tiba ada seorang ibu, dia bilang ibu mau kemana? Saya bilang katanya kami di Aston Bu, tapi tunggu panitia. Saya bukan panitia, tapi kalau mau saya antar. Diantarlah sama ibu ini punya mobil pribadi saudara. Waktu itu bilang Tuhan baik ya, puji Tuhan. Di negeri asing yang saya takut kok. Saya belum paham masih. Nah setelah itu dari ngobrol, ibu ini begini, besok ya selesai acara jam sekian tak ajak jalan-jalan. Supaya tahu di Makassarnya ada pisang epe, ada coto Makassar, tempat-tempat yang memang enak. Saya pikir orang dalam pasti tahu kan begitu, orang negeri itu. Ya akhirnya sudah setiap sore hampir itu setiap kali selesai acara diajak makan, dia bayari, diantar lagi. Saya sampai terakhir mau pulang, dia belikan oleh-oleh, saya baru tuh langsung bilang begini, kamu dulu kan ngomel nggak pernah nuai. Orang-orang kamu sekarang di luar pulau kan. Oh iya ya, saya berada di luar pulau dan tidak kenal orang-orang dan Tuhan itu sungguh merawat kami. Saya bilang inilah yang namanya tabur tuai ternyata. Dulu saya bantu orang luar pulau, sekarang saya di luar pulau ditolongin orang, istilahnya diservis sampai seperti itu. Gak pernah takut karena dibawa kemana-mana pakai mobil pribadinya dan itu orang kota itu. Seandainya saya pakai taksi atau apa pasti takut karena permulaan dari bandara itu kami takut. Jadi apa yang kita buat? Saudara kadang-kadang kita pikir aduh ngapain ya lakukan ini itu. Tetap firman Tuhan berkata apa yang kita tabur tuai. Yang ketiga Daud hidup dalam semangat saudara. Nah, dalam Samuel pasal 30 ayat 17 tadi berkata begini, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta, belum matahari terbenam kan, sampai matahari terbenam, sebelum terbitnya matahari, sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud.
Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali. Akhir dari apa yang dia melakukan tadi itu ditolong. Dia sekarang ditolong orang, dibawa. Dan Daud dikatakan berperang. Mulai kapan? Sebelum matahari terbit sampai terbenam. Daud semangat, Alkitab berkata semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Ada orang berkata begini, kita boleh kehilangan apa-apa tapi jangan kehilangan semangat dan harapan. Kalau sudah kehilangan itu, ya gak bisa buat apa-apa, betul enggak? Ketika itu ada, itu yang mensupport seperti kekuatan dari dalam. Semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Jadi jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha. Daud berjuang seharian penuh sampai dia dapat hasilnya. Berjuang keras. Ada orang, saya beberapa hari yang lalu juga lagi melayani seseorang yang lagi bergumul dengan sebuah pekerjaan. Dia sudah pindah dan memulai usaha baru dan ada rasa penyesalan segala macam. Lalu kata-kata terakhirnya bilang gini, kalau di sini nggak berhasil terus aku balik kayak apa? Kalau sudah kadung tak bawa-bawa barangnya, aku malu sama orang. Saya bilang begini, kenapa harus malu? Saya mulai cerita, dulu ada anak Tuhan memulai usaha di tempat itu, jualan A, gak berhasil, ganti jualan B, gak berhasil, jualan C, gak berhasil, berkali macam-macam saudara. Lalu suaminya bilang begini, ini loh tante, malu katanya karena dikatai orang, kamu kok ganti-ganti terus kerjaannya. Saya bilang kenapa harus malu, usaha juga tidak pakai duitnya mereka. Saya bilang kamu bukan gagal, belum nemu berhasil. Saya bilang belum ketemu berhasil, jalan saja. Ya itu saya sudah bilang betul, ya wes jalan saja. Sekarang ganti apa? Ganti set usahanya dan langgeng itu saudara, berkembang-kembang jadi berkat. Saya bilang coba dia enggak terus berhenti karena kata orang. Nah saya bilang sama ibu ini, sekarang gini ibu coba sekarang berusaha. Saya bilang, usaha saja. Ibu kasih batas waktu. Sekian lama. Kalau ternyata ini tidak berkembang, tutup. Kan enggak mungkin orang mau usaha rugi, ya kan? Sudah dapat hasil, mboknya orang bilang mboknya katut. Enggak beranak, induknya hilang kan gitu. Enggak usah, enggak apa-apa, kembali saja. Kalau memang soalnya saya di tempat itu dulu saya bisa usaha. Nah, kalau sudah menemukan itu, kenapa harus ditinggalkan? Itu saja, balik kok ke rumahmu karena kamu punya rumah di sana. Tetangga ya apa ya bilang, enggak masalah saya bilang itu. Ternyata usahanya tidak berhasil. Lo kenapa malu? Belum nemu sukses. Jangan bilang gagal kayak saudara. Belum ketemu suksesnya. Kerjakan, lakukan dan karena dia sampai rasanya saya lihat waduh depresi mikirin begitu. Saya sudah tanya kepada pendoa kasih A katanya iya pergi. Sekarang saya tanya lagi kepada hamba Tuhan. Katanya jangan pergi tapi sudah kadung pergi. Sudah makanya ibu jangan dengar terlalu banyak nasihat. Satu bilang pergi, satu bilang tidak. Ibu harus dengan sendiri dengan Tuhan. Bacalah firman, minta petunjuk Tuhan di dalam doa. Jangan tunggu-tunggu Tuhan bersabda dengan suara yang hai anakku,
Karena dia selalu begitu, Tuhan nuntun lewat firman, lewat kejadian. Yang saudara katakan, Tuhan beri aku kepekaan untuk ngerti ketika seperti Daud. Kalau zaman dahulu memang seperti itu jelas-jelas. Boleh nggak Tuhan? Boleh. Nggak tahu pakai apa warnanya merah, apa hijau kayak lembu stopan. Kalau hijau boleh jalan, kalau enggak kita kan enggak ngerti gitu. Tapi sampai sekarang Tuhan berbicara. Kapan itu bisa? Semakin saudara membangun relasi dengan Tuhan, saudara akan tahu bahwa Tuhan itu berbicara. Saya pernah alami itu saudara, ketika saya baru bertobat dan saya duduk, hamba Tuhan bilang, Tuhan berbicara Tuhan itu kayak apa sih gitu. Tapi ketika saya mulai membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari 30 menit, enggak usah panjang-panjang berdoa, baca firman. Lama-lama saya ngerti, Tuhan lagi ngomong ini. Itu kan kepekaan rohani yang akan tuntun. Saudara makanya terus saja. Kalau saudara sekarang belum mengalami itu, baca firman, berdoa, lakukan saja. Dan Tuhan berbicara. Ketika beribadah seperti ini juga loh saudara. Saya mau cerita tentang kesaksian. Anak Tuhan yang, saudara dengar ceritanya Pak Nim itu berapa kali yang mobil Ford. Malah saudara mau cerita itu terus kan gitu kan buat kita kan. Mobil Ford itu loh, yang ada pemuda jalan mobilnya mogok ditanya, apa gembel ngapain kan begitu. Dia nggak tahu kalau itu Gerald Ford yang bisa ini. Saudara, ada anak Tuhan yang bersaksi bahwa cerita itu begitu hidup pada waktu dia dengar. Dia mau operasi. Dokter sudah bilang tidak mungkin, ini sekian persen saja kecil. Sampai dia pernah bilang begini, tadi tuh sampai dokter bilang sudah di ruang operasi Bapak, sekali lagi saya beri kesempatan, pertimbangkan. Bapak boleh batal, karena dokter tidak jamin operasi itu bisa. Sedangkan nilainya bayarannya itu ratusan juta saudara. Dokter bilang boleh batal sekarang, sekali lagi saya kasih kesempatan. Saya bilang tidak. Saya ingat cerita itu. Cerita yang dihidupkan oleh Tuhan. Roh Tuhan yang menghidupkan itu. Buat dia Tuhan seperti itu bisa lihat komponen dalam tubuh. Dia bilang maju operasi. Dan dia alamin kesembuhan saudara. Nah itu dia bilang bersyukur dengan itu dan berkarya sekarang. Malah Tuhan kasih kesempatan ditambah lagi kepercayaan dan sebagainya. Jadi kalau saudara datang ibadah, rindukan Tuhan. Minta maaf ini Bapak Ibu saudara apalagi yang masih muda-muda. Saudara kan punya HP di sini ya. Baca ayat, kadang-kadang tiung. Kenapa saya bilang matikan coba. Kalau saudara niat, ini enggak sampai 2 jam sekarang kan. Ibadah 1 jam lebih, 1 jam 15 menit sampai 30 menit. Saya sedih loh. Di dalam tempat ibadah. So masih bales-bales begini dengan asik ya, sebentar lagi dengar mau dapat suara Tuhan apa, sorry ya, saudara pulang nggak dapat apa-apa. Harusnya kan ini loh 1 jam lebih saya fokus, saya tunggu Tuhan untuk jumpa dengan Tuhan, amin. Dan saudara yang merindukan itu saudara menikmati, percaya. Tuhan bisa berbicara lewat nyanyian, Tuhan juga berbicara lewat doa. Tuhan bisa berbicara lewat cerita, lewat firman Tuhan dan apa saja kata-kata mungkin dari WL, kata-kata dari hamba Tuhan. Tapi kalau saudara memang siapkan istilahnya itu buat wadah hati yang memang siap untuk menerima benih yang ditanam. Dan saudara pulang tidak rugi. Saudara hari-hari ini ibadah seperti ini tuh, wow itu luar biasa kan. Saudara mengalahkan ketakutan, betul. Mengalahkan suara ini dan itu untuk datang cari Tuhan. Lah di rumah Tuhan yang sebentar saudara pakai untuk, saudara 24 jam. 1 minggu berapa jam saudara pakai untuk handphone ya. Saya cuman pengen mengingatkan saudara, rugi loh kalau saudara datang ibadah. Harapkan sesuatu yang Tuhan ngomong. Ayat yang sama yang hari ini, yang minggu lalu mungkin disampaikan. Mungkin enggak bicara apa-apa, tapi satu saat saudara, Tuhan berbicara di dalam ayat itu.
Kita kan membaca ayat, kita baca firman Tuhan kan diulang-ulang kan. Balik lagi dari Kejadian Wahyu, Kejadian muter-muter lagi kan gitu. Tapi Mazmur 35 itu berbicara banget sama saya. 31 ayat 25. Ketika saya lagi istilahnya Tuhan, aku hopeless, tapi aku mau belajar berserah kepada Tuhan. Ayat itu datang, teguhkan kuatkan hatimu hai orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan saya merasa lepas pulang ibadah, saudara. Saya datang ibadah dengan nangis. Oh, pendeta bisa begitu. Daud depresi, Musa depresi, Elia depresi. Itu kan wajar, sesuatu yang berhubungan dengan jiwa. Manusia punya roh, tapi manusia cuma punya jiwa. Dan ini makanya yang dikatakan membangun kesehatan jiwa itu penting, saudara. Oke, saudara, semangat. Makanya sekarang ada tulisan semangat. Semangat untuk membuat kita berani lagi berjuang, memperjuangkan. Terakhir, saudara, Daud hidup dalam kasih dan pengampunan. Saya gak usah baca, ceritakan saja. Dalam cerita ini ketika mau berangkat perang, lalu ada sebagian mereka sekian ratus capek, saudara, gak kuat lagi berjalan. Daud bilang, oke, kalian yang gak kuat nunggu di sini. Ini perangnya di sini kan, kamu tunggu di sini. Serombongan. Lalu Daud meneruskan dengan mereka semua dan berperang. Menang bawa jarahan. Ya, keluarganya semua dan jarahan dibawa balik. Lalu pulang. Sampai di sini, nah beberapa orang ngomong begini, mereka yang tinggal di sini enggak usah dikasih pembagian apa-apa. Istrinya, anaknya boleh dibawa pulang. Tapi apa yang kita dapat jarahan dari Amalek, mereka enggak usah dikasih. Daud bilang, enggak boleh seperti itu. Enggak boleh. Kita yang pergi dari sini perang tadi dan mereka yang ada di sini, sebenarnya mereka bukan tidak mau, tapi memang sudah tidak kuat. Dia bilang enggak boleh paksa kekuatan ini, tapi mereka tetap harus juga dapat bagian yang sama. Daud bilang begitu, saudara. Mereka kan ngomel-ngomel, enak kita capek-capek berjuang, mereka duduk-duduk di sini. Dan Daud bilang tidak boleh begitu. Maafkan mereka. Mereka tidak berperang bukan karena tidak mau, karena memang fisiknya sudah tidak bisa. Tapi kita bagi rata. Hidup dalam pengampunan dan kasih. Salah satu hal, dan itu hampir dibicarakan dalam seminar-seminar, saudara. Kemampuan kita untuk belajar mengampuni itu sangat menentukan. Yesus berkata, kalau ada kamu sesuatu dengan sesamamu, mau menghadap kepada Tuhan berdoa, pergi dulu, ya kan? Berdamai dulu. Baru kamu minta, datang balik lagi meminta, dan Bapamu yang di surga mendengarkan itu. Barangkali salah satu hal, saya kok gak dapat kemenangan, kok saya gak dapat jawaban Tuhan, saya gak dapat ini. Yuk periksa, mungkin ada sesuatu yang mengganjal, yang membuat Alkitab berkata, telinga Tuhan tidak berat untuk mendengar, tangan Tuhan tidak terlalu ringan untuk menolong, tetapi yang menjadi ganjalan adalah kesalahanmu sendiri. Mari kita belajar dari apa yang diajarkan Alkitab. Saudara, Daud mengalami itu semua dalam kehidupan. Banyak orang mungkin membuat kecewa, terutama ketika kita berada dengan masalah. Habis ya. Namun agar kita bisa benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus mau mengampuni. 4 hal yang Daud ajarkan ketika di dalam
masalah bahkan terjepit, sangat terjepit sampai tidak bisa nangis. Pertama Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak lari kemana-mana, balik sama Tuhan. Ada cerita film anak Sound of Music itu, The Sound of Music itu. Ada kata-kata itu. Kalau semua pintu tertutup, masih ada jendela. Tapi Alkitab mengajarkan, kalaupun jendela pintu tertutup, masih ada atap di atas yang bisa dibuka. Artinya selalu ada jalan. Tuhan akan menolong Bapak Saudara. Tetap semangat hadapi dan tetap berkarya, melakukan apa yang baik yang Tuhan suruh kita lakukan, kerjakan. Dan pada akhirnya saudara akan mengalami kemenangan. Alkitab berkata orang yang menabur maju dengan menangis akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkat-berkatnya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan BL angkat sebuah pujian. Selanjutnya mimbar saya serahkan kepada Bapak Gembala. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus. Mari kita berdiri bersama-sama. Curahan darahmu, ku menari bagimu. Mari hamba Tuhan, ayo memuji namamu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darahmu Yesus. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkenalan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Mari Roh Kudus, kami siap terima sakramen ini. Beri kami hati yang baik, memahami, menimbang, memutuskan segala sesuatu. Tidaklah dari kata pikiran kami, tidak dari perasaan, dari hati kami.
Roh Kudus tuntun kami. Mengucap syukur kami untuk firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu menyatu dalam hidup kami. Dan firman akan membawa kami kepada kebenaran yang sesungguhnya. Tidak ada roti, ada anggur sakramen Tuhan. Layakkan kami menerimanya. Tolong kami Tuhan. Terima kasih, kami lanjutkan atas nama Yesus. Haleluya. Amin. Jangan diangkat dulu rotinya, silakan buka dulu masker kita sejenak. Mari kita buka masker masing-masing. Lalu dengar firman Tuhan sebelum saya kasih apa-apa untuk kita makan dan minum roti ini. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saya mau ulang-ulang ini. Ayat yang ketiga. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu, mulai dari pagi sampai sore nanti kita berbicara tentang seorang Daud. Ini tulisan Daud, ini Mazmur 23 ini. Tapi yang saya ingin supaya kita fokus tentang ia berkata begini. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Coba saudara bayangkan, dalam pekerjaan saudara, dalam tindakan saudara, dalam pelayanan kita, dalam omongan kita, coba mari kita koreksi balik, kita review balik. Perkataan kita, pekerjaan kita, dagangan kita, kerja kita di kantor, pelayanan kita, apakah itu ada Tuhan tuntun kita? Dalam kesalahan kita, adakah Tuhan tuntun kita? Ketika Daud mau bunuh Saul, Saul lagi tiduran. Saul lagi mengejar Daud loh. Di tempat Daud sembunyi, Saul ke sana bawa tentaranya. Kecapean mereka lalu ketiduran. Panglima tentaranya Daud berkata, Paduka Raja, kehendak Tuhan supaya kita turun bunuh mereka. Mereka sudah serahkan musuh kita. Lalu Daud datang di sampingnya Saul. Dia pegang itu tombaknya Saul. Dia berkata dalam hatinya, ini kesempatan. Tinggal tancap sekali. Saul yang mengejar-ngejar dia untuk membunuh itu. Panglima tentara berkata, ini kesempatan dari Tuhan. Daud ngomong, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sanggupkah berbuat salah? Enggak sanggup. Ketika saudara mau ambil keuntungan yang berlebihan, saudara berkata, ia menuntun aku di sini oleh karena namanya. Kalau saudara mencoba berlaku busuk, saudara katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ketika saudara mau melayani Tuhan, saudara katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara tidak akan pusing. Ketika saudara mau tolong orang, mau lepaskan hak saudara, saudara katakan, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Lega. Saudara terima perjamuan kudus yang hari ini, saudara katakan, ia tuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mesra loh dengan hati kita, dengan diri kita. Klop dengan diri kita. Urusan dengan Tuhan dulu. Mari kita pegang roti. Angkat di hadapan Tuhan, saudara katakan, Tuhan tuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Dalam nama Tuhan Yesus, roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang karena perbuatan Tuhan ini kami diselamatkan dan sudah diselamatkan. Dan ini tuntunan Tuhan di jalan yang benar. Kami pastikan sekarang ini kami di jalan yang benar. Apakah saudara percaya itu? Mari kita makan roti ini
yang adalah lambang dari tubuhnya Yesus dalam sakramen ini. Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini. Daud berkata, Tuhan menuntun aku. Dia membaringkan aku ke rumput yang hijau, air yang tenang. Saudara butuh tenang, kita butuh senang. Kita butuh rumput yang hijau, pekerjaan yang baik, yang buat kita bisa hidup. Sekali lagi, yakinkah saudara ada tuntunan Tuhan dalam hidup saudara? Sehingga ketika gagal, saudara tidak akan kabur dari hadapan Tuhan. Tapi tetap dengan besar hati berkata, Ia menuntun aku di jalan yang benar karena namanya. Anggur ini adalah lambang dari darah Yesus yang karena itu kita diselamatkan. Saudara percaya itu? Mari, ini bulan kedua dalam tahun ini, saudara katakan aku bersyukur, aku dituntun Tuhan masuk dalam bulan ini. Kiranya Tuhan berkenan menuntun aku masuk dalam bulan Maret berikutnya lagi. Dengan percaya kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan itu baik, Dia tuntun kami selalu. Apapun jadinya Tuhan dalam tahun ini, kami sangat-sangat percaya bahwa kami akan tertuntun dengan baik. Walaupun di lembah, jalan yang turun yang naik, kami tahu ada Tuhan bersama dengan kami. Tuh kalau ada kegagalan tidak akan kami jatuh, karena kami tahu ada Tuhan menyayangi kami, menampingi, menemani kami. Kami akan terasa aman. Terima kasih. Di hari ini kami diberkati Tuhan. Kami doakan anak-anak kami yang sekolah, Tuhan tolong mereka semua. Setiap yang bekerja, setiap yang melayani Tuhan, kami ditolong Tuhan semuanya. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Saudara, kita bergegas sejenak, kita siapkan persembahan kita. Berikutnya kita angkat persembahan kita dan kita doakan, kita serahkan kepada Tuhan. Bapa, kami tahu sumber penghidupan kami dari Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang sulit pekerjaan, beri pekerjaan yang baik yang berkenannya Tuhan. Kami doakan yang belum dapat pekerjaan, beri pekerjaan yang baik ya Tuhan. Karena kami berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati agar kami cukup. Jangan biarkan kami kebingungan karena makan minum kami tidak mencukupi. Layakkan kami Tuhan hidup di tengah-tengah masyarakat. Tolong permohonan-permohonan jemaat, kami percaya Tuhan memperhatikannya. Persembahan kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mau saudara, dua-dua tangan kita terangkat. Angkat artinya menyerah dan siap menerima berkat. Terimalah berkat dengan iman. Berkat dari Allah Bapa kita kasih dalam Yesus Tuhan. Roh Kudus tolong tuntun kita semuanya. Tuhan berikan berkat finansial, Tuhan berikan kita berkat sehat, Tuhan berikan kita berkat ketenangan dan damai sukacita. Indonesia diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, kita semua diberkati di Tuhan. Pulanglah dengan berkat ini atas nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami memuji besar